Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam kehidupan kita dalam menapaki persiaran di dunia ini, jika Anda, saya, serta kita semua ingin mengikut Yesus, tetapi kita tidak bisa lepas bebas dan mempercayakan seutuhnya hidup kita kepada Kristus, maka yang terjadi keraguan-raguan membuat Anda, saya, serta kita semua akan memperlambat bahkan menghentikan langkah kita untuk senantiasa hidup dan menuju seturut rencana kerajaan Allah, seturut rencana Allah atas hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengendaki agar kami mengikuti Putramu dengan sepenuh hati. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikutnya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya di dalam persiaran hidup kami untuk menghadirkan kasih-Mu yang sungguh istimewa untuk kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengikuti Yesus dan menjadi murid-Nya tidak bisa dijalani dengan setengah-setengah, tetapi Anda dan saya serta kita semua harus berani total menyerahkan diri seutuhnya kepada Dia dan senantiasa hidup di dalam Roh. Artinya senantiasa melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan atas persiarahan hidup kita. Kita mendengarkan sebuah kisah dari kitab pertama Raja-Raja, panggilan Elisa untuk menjadi seorang nabi. Panggilan Tuhan kepada Elisa melalui Nabi Elia mengingatkan Anda dan saya serta kita semua bahwa kita hendaknya senantiasa berani untuk menjadi saksinya. Elisa menjadi saksi Allah di tengah-tengah umatnya. Itu terjadi karena Elisa terbuka dan menerima kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam hidupnya. Dan ia pun ingin terlibat, ikut ambil bagian dalam pewartaan karya keselamatan. Dan ia pun dengan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Elia kepada Elisa. Elisa begitu bersukacita. Perjumpaan dengan Allah melalui kehadiran Elia di dalam hidupnya membuatnya semakin diyakinkan untuk menjadi seorang nabi, perpanjangan firman Tuhan kepada setiap umatnya. Kita diingatkan oleh surat Paulus kepada jemaat di Galatia bahwa Anda dan saya serta kita semua masing-masing pribadi dipanggil untuk mengalami kemerdekaan. Bagi Paulus, kemerdekaan tidak berarti kita bertindak sebebas-bebasnya. Kemerdekaan adalah terangkatnya Anda, saya, serta kita semua dari dosa-dosa hidup dan menjadi manusia baru, hidup dengan semangat baru, hidup yang berani bertransformasi dari yang tidak baik menuju kepada kebaikan. Kemerdekaan ini hendaknya mendorong Anda, saya, serta kita semua sebagai manusia untuk senantiasa hidup di dalam Roh. Hidup dalam Roh akan mendorong kita untuk berani
dengan semangat nothing tulus untuk melayani sesama. Bukan hanya melayani karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan perhatian, atau karena ingin mendapatkan suatu dukungan ini dan itu. Tetapi Anda dan saya serta kita semua diajak untuk saling melayani, karena kita pun seperti Elisa yang mengalami kasih Allah melalui perjumpaannya dengan Elia. Kita pun diajak untuk senantiasa mendengarkan dan mencari apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Di dalam menapaki persiaran hidup tidak cukup hanya dengan optimisme yang tinggi, tetapi kita juga harus memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu bukanlah hanya sekedar impian, tetapi bagaimana hal itu tidak hanya kita pikirkan, tetapi kita laksanakan sebagai tanggapan atas panggilan Allah untuk hidup di dalam kasih dan didasarkan pada kasih di setiap perbuatan kita. Di dalam Injil hari ini, Injil suci sangat menarik untuk kita renungkan. Di dalam kitab kedua Raja-Raja, Elia mengizinkan Elisa untuk kembali berpamitan dengan keluarganya. Tetapi di dalam Injil suci menurut Lukas, jelas di sana dikatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Menjadi murid Kristus kita harus siap sedia, tidak boleh setengah-setengah. Ya lakukanlah di dalam kegiatan nyata kita. Jangan hanya ya, tetapi kita tidak melakukan apa yang kita imani. Kita diajak untuk senantiasa belajar bahwa perutusan Yesus itu tidaklah dijawab dengan main-main. Kita harus dengan sepenuh hati. Maka di dalam Injil suci menurut Lukas mengisahkan bahwa dia tidak mengizinkan orang yang siap mengikut Yesus untuk berpamitan. Karena bagi Yesus, orang tua kita tinggal di mana selalu ada. Tuhan sudah menyiapkan siapa yang akan menolongnya. Yang terpenting kita senantiasa melayani dengan tulus ikhlas, memperhatikan secukupnya tanpa harus mengabaikan keutamaan sebagai seorang murid Kristus. Bukan berarti saya mengajak Anda untuk tidak menghormati orang tua. Tetapi ketika kita mengikut Kristus, kita harus tahu mana yang menjadi prioritas. Jangan karena adanya hubungan darah lantas kita membenarkan yang salah. Jangan karena kita dekat dengan orang-orang di sekitar kita lantas atas nama kasihan kita membenarkan apa yang salah. Siap melayani berarti kita siap memikul kuk yang ada di pundak kita. Kita siap untuk melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Minggu ini kita diajak untuk mengingat kembali panggilan hidup kita sebagai keluarga, sebagai seorang imam, sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa. Kita memiliki keutamaan-keutamaan hidup, belajar, melayani, dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jika kita sudah mengatakan siap, mestinya kita tidak setengah-setengah melakukannya, tetapi kita melakukan dengan sepenuh hati dan penuh dengan sukacita. Selamat hari Minggu dan semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh luar biasa bagi Anda, saya, serta kita semua. Tetapi tawaran kasih Allah itu akan menjadi kehilangan maknanya ketika kita tidak senantiasa menanggapi panggilan itu seia sekata. Kadang kita hanya ya, tetapi kita tidak melakukan di dalam tindakan nyata. Kasih Allah sungguh hadir ketika ada keselarasan antara kata dan perbuatan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.